Hai, selamat hari Senin semuanya. Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Cerita malam ini kita sedikit nostalgia ya, sama cerita perkebunan karet. Buat teman-teman yang ngikutin cerita aku dari awal, pasti tahu ya kisah tentang Om Heri dan Wahyu. Nah, cerita kali ini kita mampir dulu ke sana. Buat teman-teman yang mungkin baru aja gabung, cerita-cerita lain tentang rumah hantu perkebunan karet ini ada di video-video lama aku. Silahkan scroll karena ceritanya seserem itu. Nah, cerita malam ini bukan dari sudut pandang Om Heri maupun Wahyu ya, tapi dari sudut pandang penulis atau Kak Bri sendiri, yang ternyata juga pernah datang dan liburan di rumah hantu itu. Penasaran kan? Yuk, kita dengerin. Semua dimulai saat hari libur tiba. Apalagi ini adalah libur panjang. Walaupun aku belum tahu mau kemana atau mau ngapain untuk mengisi liburan, tapi sadar kalau liburnya ini cukup lama, rasanya sangat menyenangkan. Jadi waktu itu aku kelas 6 SD. Di mana beberapa bulan ke depan aku akan menghadapi ujian. Tapi walaupun begitu, aku tetap ingin mengisi liburan. Entah jalan-jalan kemana atau ngapain gitu. Sampai pada suatu hari, entah hari libur keberapa, aku yang lagi santai-santai nonton TV dikejutkan dengan kedatangan Om Heri. Wah, aku benar-benar senang banget. Karena bisa dibilang, Om Heri adalah salah satu om favoritku. Apalagi saat itu kami udah cukup lama tidak ketemu. Lebih tepatnya saat beliau ini mulai pindah kerja ke daerah Sumatera. Sebelumnya aku hanya mendengar cerita dari bapak kalau Om Heri akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lumayan bagus, yaitu bekerja di perkebunan karet yang dimiliki oleh pemerintah. Dan ya hanya itu yang aku tahu. Jadi waktu itu Om Heri emang ada pekerjaan di kantor pusat yang ada di Jakarta. Nah, dalam perjalanan balik ke Sumatera, beliau ini mampir ke rumahku. Nah, saat itulah tiba-tiba terlintas di pikiranku sebuah ide yang cukup cemerlang. Jadi aku berpikir untuk ikut Om Heri ke tempat kerjanya di perkebunan karet. Ya tentu saja untuk mengisi liburan. Aku pikir sih daripada nggak kemana-mana, jadi ya lebih baik aku ikut Om Heri aja ke pedalaman Sumatera. Iya kan? Serius, kamu mau ikut? Serius Om, kan aku juga lagi libur panjang. Boleh kan Om? Tolonglah Om, aku gak kemana-mana nih, kataku sambil sedikit memelas. Ya udah, kamu tanya bapak ibu dulu deh. Kalau mereka kasih izin, lusa kita berangkat. Wah, saat itu aku seneng banget ngedenger jawaban Om Heri. Singkatnya, ibu dan bapak akhirnya memberikan izin untuk aku ikut Om Heri. Tapi memang dari awal orang tuaku itu gak pernah susah ngasih izin aku untuk pergi-pergi. Mau itu sama teman-teman atau sendirian. Orang tuaku selalu ngizinin. Jadi dari SD pun aku udah biasa pergi berpetualang kemana-mana. Jadi pas aku izin untuk ikut Om Heri, ya mereka oke-oke aja. Apalagi ini ikut omku. Yang penting aku gak ngerepotin gitu. Menurut Om Heri, perjalanan ke perkebunan karet akan memakan waktu sekitar 18 jam. Karena kami menggunakan bis umum. Singkatnya, pada hari yang sudah ditentukan, sekitar jam 11 siang, kami sudah berada di atas bis yang akan membawa kami menuju kota kecil di daerah Sumatera Selatan. Dalam perjalanan, kami banyak berbincang. Seperti biasa, Om Heri menceritakan kisah pengalaman yang pernah beliau alami, termasuk pengalaman seramnya juga. Malah justru itu yang aku tunggu. Tapi Om Heri belum menceritakan secara detail tentang pengalaman yang beliau alami di tempat kerja yang sekarang. Dia cuma bilang kalau dia tinggal di perkebunan karet yang letaknya cukup jauh dari keramaian. Nanti kita turun di salah satu kota, Bri. Dari kota itu, kita lanjut naik motor ke perkebunan. Tempatnya bagus banget. Kamu pasti senang di sana. Tapi apa Om? Gini. Kamu nanti gak usah takut ya kalau ada sesuatu yang agak serem. Pokoknya kamu jangan takut. Kan ada Om. Gitu katanya.
Dan kalimat Om Heri ini justru membuat aku bertanya-tanya. Sesuatu yang serem. Apa itu? Hantu? Atau yang lain? Apapun itu, aku akan tenang kalau Om Heri ada di sampingku. Keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi, bis kami berhenti di satu kota. Dan kami turun di tempat itu. Jadi kami turun di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, tapi masih termasuk di jalur lintas Sumatera. Kita jalan kaki sedikit ya, Bri. Ambil motor Om. Kemarin Om titipkan di rumah teman, Katanya. Jadi Om Heri memang menitipkan motornya di rumah salah satu temannya yang tinggal di kota itu. Pak Rusli namanya. Di bawah sinar matahari yang semakin panas, kami berjalan kaki menyusuri jalan kota. Waktu itu, aku membawa tas gendong yang berisi pakaian dan perlengkapan lainnya. Ukurannya cukup besar dan berat. Om Heri bilang, aku boleh sampai kapan aja di perkebunan. Tapi kalau aku bosan atau aku mau pulang, ya akan diantar lagi. Begitu. Sekitar 30 menit berjalan kaki, akhirnya kami tiba juga di rumah Pak Rusli. Rumahnya itu cukup besar, dan kami disambut oleh seorang ibu yang ternyata istri Pak Rusli. Kebetulan Pak Rusli sedang tidak ada di rumah. Jadi setelah sedikit berbasa-basi, kami langsung mengambil motor dan berpamitan. Akhirnya, hampir jam 10 pagi, kami sudah berboncengan di atas motor menuju tempat kerja Om Heri, yaitu perkebunan karet. Walaupun matahari semakin terik, aku yang duduk di belakang tetap sangat menikmati perjalanannya. Awalnya, motor menyusuri jalan kota. Kota kecil yang banyak terlihat toko-toko dan warung di sisi jalan. Tapi, semakin lama, semakin jarang bangunan dan keramaian yang aku lihat, hingga berangsur-angsur menjadi sepi dan hanya tinggal lahan kosong sebagai pemandangannya. Saat itu, pemandangannya berubah lagi, dan kali ini menjadi pepohonan yang besar dan rindang, dan jalan yang kami lalui pun yang tadinya aspal berubah menjadi jalan tanah yang hanya cukup untuk dilewati oleh kendaraan roda 2, karena kami mulai memasuki kawasan hutan. Saat itu, tidak terlihat adanya tanda-tanda kelelahan dari Om Heri. Selama perjalanan, beliau terus aja bicara, memberikan penjelasan tentang apa saja yang kami lalui selama perjalanan. Dia bilang, hutan ini masih termasuk kawasan hutan lindung yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi, masih banyak hewan-hewan liar di dalamnya. Dan ya emang benar, hutan ini rindang banget. Sinar matahari aja hanya mampu menembus ke dalamnya dalam bentuk garis-garis sinar. Udara yang kami hirup juga sangat bersih dan menyejukkan. Sama sekali tidak ada polusi. Makanya aku menikmati banget perjalanan ini. Karena seperti ini yang aku suka. Sekitar 30 menit kemudian, pepohonan besar dan rindang berganti dengan barisan pohon karet yang berjajar rapi. Wah, kami mulai memasuki kawasan perkebunan karet rupanya. Ini sebagian wilayah perkebunan karet tempat Om kerja, Bri. Ini ujung baratnya. Kita lanjut terus ke timur. Sebentar lagi kita sampai rumah, Katanya. Perkebunan ini emang luas banget. Pokoknya sejauh mata memandang, hanya terlihat barisan pepohonan karet yang menjulang. Barisannya itu membentuk terowongan yang sangat panjang, beralaskan rumput ilalang yang beragam tingginya. Perjalanan motor kami itu hanya sesekali berpapasan dengan motor lain yang berlawanan arah, dan Om Heri selalu bertegur sapa dengan mereka, karena sepertinya dia kenal dengan orang-orang itu. Bri, kita mampir ke tempat teman-teman Om yang lagi kerja dulu ya. Sebentar aja kok. Iya Om. Kemudian motor berbelok ke arah kiri jalan, mulai menembus rumput ilalang yang tumbuh di sela-sela pohon karet. Posisi matahari semakin meninggi, menandakan waktu sudah hampir tengah hari. Kemudian, dari kejauhan, aku lihat ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar pohon karet. Tapi setelah kami lebih dekat lagi, ternyata jumlah orang yang ada di sana cukup banyak. Mungkin sekitar 20 orang atau bahkan lebih. Om Heri pun menghentikan motor dan memarkirkannya di dekat orang-orang itu.
yang aku yakin kalau mereka adalah teman-teman pekerja Om Heri di perkebunan. Assalamualaikum. Maaf, saya baru datang. Om Heri menyapa para pekerja yang sebelumnya sibuk dengan kegiatannya. Lalu mereka menjawab salam dengan sumringah. Waalaikumsalam. Waduh, siapa ini, Pak? Tanya salah satu pekerja. Oh, ini Bri, keponakan saya. Tinggalnya di Jawa. Oh, ini yang namanya Bri. Om kamu ini sering cerita tentang kamu loh. Katanya kamu anak yang pemberani ya? Jawab salah satu pekerja yang belakangan aku tahu kalau namanya adalah Wahyu. Iya, ini adalah saat pertama kali aku bertemu dengan Om Wahyu. Om Wahyu ini berperawakan kurus. Rambutnya agak panjang dan ikal. Kulitnya gak terlalu hitam dan gak terlalu putih juga. Walau baru beberapa menit kami bertemu dan berkenalan, aku merasa kalau Om Wahyu adalah orang yang menyenangkan. Semoga kamu betah di sini ya. Nanti malam kita makan ayam bakar. Ya, Om yang akan buat sendiri. Begitu kata Om Wahyu menutup percakapan kami. Setelahnya dia kembali bekerja. Sekitar jam 12 siang, Om Heri berpamitan ke seluruh pekerja. Dia bermaksud mengajak aku pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Setelah perjalanan jauh, kami memang agak capek dan butuh istirahat. Jadi kami pun pulang. Perjalanan kami juga nggak terlalu lama. Saat itu, Om Heri menghentikan motor di depan sebuah rumah. Atau satu-satunya rumah yang ada di kawasan itu. Karena di sekitarnya sama sekali tidak ada bangunan lain. Ini tempat tinggal Om dan Om Wahyu, Bri. Bagus kan rumahnya? Kata Om Heri. Menurutku rumah ini gak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Halamannya luas dan beralaskan rumput yang terawat. Sebelah kirinya ada kandang ayam yang berdiri di depan beberapa baris tanaman singkong. Di belakang rumah, gak terlalu jauh, ada sungai, Bri. Airnya juga jernih. Nanti kita ke sana ya. Kata Om Heri. Aku ya manggut-manggut aja. Setelah itu, kami masuk ke dalam rumah. Om Heri menyuruhku untuk meletakkan tas di dalam kamar tengah. Kamarnya cukup besar dengan tempat tidur besi berkelambu. Dan saat aku buka jendela kamar, aku langsung bisa melihat pemandangan kebun karet. Nanti kamu tidur di kamar ini sama Om ya. Om Wahyu di kamar depan. Kamu istirahat aja dulu. Tidur ya. Capek banget kan? Om mau beberes rumah sebentar. Katanya lagi. Dan karena aku emang capek banget, gak lama aku ketiduran. Pokoknya aku baru bangun saat jam menunjukkan pukul 4 sore. Dan saat aku bangun, aku sendirian di kamar. Angin sepoi-sepoi bertiup masuk melalui jendela yang masih dalam keadaan terbuka. Angin sore yang cukup menyejukkan. Saat itu, rumah dalam keadaan sepi. Tidak terdengar sedikit pun ada aktivitas di dalamnya. Asumsiku saat itu, rumah dalam keadaan kosong. Aku bangun dari tempat tidur lalu berjalan ke ruang tengah. Duduk di kursi yang menghadap ke bagian belakang rumah. Dan dari sana, aku melihat pintu belakang dan pintu kamar mandi. Di meja yang berada persis di depanku, ada beberapa majalah dan koran yang letaknya berdampingan dengan asbak yang berisi sisa puntung rokok yang masih menyala apinya. Iya, masih ada puntung rokok pendek yang rokoknya masih menyala di atas asbak itu. Saat itu, aku bisa menyimpulkan kalau di dalam rumah ada orang lain selain aku. Entah itu Om Heri atau Om Wahyu. Soalnya kan ada yang habis ngerokok. Dan aku semakin yakin ketika tiba-tiba terdengar suara jebar-jebur air dari dalam kamar mandi. Oh, Om Heri atau Om Wahyu lagi mandi, batinku. Suara air itu terdengar cukup lama. Walaupun kadang-kadang menghilang juga sesekali. Lalu kemudian terdengar lagi. Begitu seterusnya hingga nyaris setengah jam. Sementara puntung rokok yang tadinya masih nyala, udah mati karena tembakonya habis. Om, panggilku. Tapi gak ada jawaban. Kemudian suara air kembali terdengar. Dan karena yang mandi ini kayaknya belum selesai, ya udah,
aku memutuskan untuk keluar rumah, duduk di kursi yang ada di teras. Apalagi suasana sore di perkebunan itu benar-benar bagus banget, karena emang masih asri. Hanya terdengar suara dahan dan daun pepohonan yang bersentuhan satu sama lain akibat tiupan angin. Suara kokok ayam yang mulai mendekat ke kandangnya juga menambah indah suasana. Itu di kamar mandi siapa ya? Lama amat. Aku pengen pipis, batinku. Karena emang bener, yang mandi lama banget, nyaris 1 jam. Entah itu Om Heri atau Om Wahyu. Hingga akhirnya, dari kejauhan aku melihat beberapa orang datang berbondong-bondong mendekat ke arah rumah. Ada yang pakai motor, ada juga yang pakai sepeda. Nah, setelah jarak kami cukup dekat, aku baru bisa memastikan kalau itu adalah Om Heri, Om Wahyu, dan beberapa pekerja lainnya. Tunggu, Om Heri dan Om Wahyu, kenapa mereka berdua ada di luar rumah? Terus, siapa yang tadi ngerokok dan mandi? Batinku. Bri, kenapa bengong? Tanya Om Heri ketika baru saja turun dari motor. Nggak apa-apa Om, jawabku. Jujur, aku bingung banget. Maaf ya, tadi Om tinggal sendirian. Maksudnya biar kamu bisa istirahat. Karena Om harus kerja sebentar di perkebunan. Iya Om, nggak apa-apa. Lalu aku melihat Om Wahyu langsung masuk dan berjalan ke arah belakang rumah, kemudian masuk ke kamar mandi. Dan karena penasaran, aku ikut masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mandi juga. Di depan kamar mandi, aku berdiri diam, menunggu Om Wahyu keluar. Lega banget. Sejak di motor, aku pengen pipis. Kata Om Wahyu sambil cengengesan setelah keluar dari dalam kamar mandi. Kamu mau ke kamar mandi juga? Iya Om. Setelah di dalam kamar mandi, aku masih terbengong-bengong nih, memikirkan hal yang baru saja terjadi. Tadi siapa yang mandi ya? Batinku. Gak lama aku balik lagi ke depan untuk ngobrol. Om Wahyu ini asik bercerita. Kayaknya dia macem gak pernah kehabisan topik bahasan deh. Berbicara dengan gayanya, dengan logat Sumatera Selatan yang sangat kental. Aku sih seneng-seneng aja ya ngedengar ceritanya, karena kayaknya dia itu seneng ada aku di rumah perkebunan ini. Sementara Om Heri hanya sesekali menimpali omongan Om Wahyu yang terus aja ngomong sambil sesekali menghisap rokok di tangannya, yang entah berapa batang dia habiskan. Dan seperti yang Om Wahyu janjikan pada siang hari, kalau malam ini kami akan menikmati ayam bakar hasil olahan tangannya sendiri, akhirnya benar-benar kami menikmati ayam bakar malam itu. Sekitar jam 9 malam, kami sudah selesai makan dan melanjutkan berbincang di teras rumah. Suasana perkebunan yang memang berada tepat di hadapan kami terlihat gelap banget. Kebetulan juga langit agak mendung. Jadi penerangan kami hanya mengandalkan lampu templok yang menempel pada dinding rumah. Gak ada suara yang terdengar kecuali suara jangkrik yang bersautan dan katak yang sepertinya sedang meminta hujan. Waktu itu, aku belum menceritakan kejadian yang aku alami di rumah pada sore tadi. Walaupun perasaanku berkecamuk banget. Tapi ya kayak ngerasa nanti ajalah gitu. Kami pun terus berbincang seru sampai hampir jam 10 malam. Hingga akhirnya rintik hujan mulai turun dari langit. Dan meskipun belum deras, kami semua memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Aku tidur bersama Om Heri di kamar tengah, sementara Om Wahyu di kamar depan. Lampu petromak di ruang tengah dibiarkan tetap menyala, sementara di kamar hanya mengandalkan lampu templok kecil. Kalau kamu mau ke kamar mandi, bangunin Om ya Bri, jangan sendirian. Iya Om, jawabku. Aku tidur di sisi tempat tidur dekat tembok, sementara Om Heri di sisi yang satunya lagi. Kelambu menutupi seluruh bagian tempat tidur. Karena malam itu memang nyamuknya cukup banyak. Aku yang cukup lama tidur siang belum merasakan kantuk sedikit pun ketika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sementara Om Heri sudah nyenyak tidur. Waktu itu aku hanya melamun gak jelas sambil mendengarkan suara rintik hujan yang terdengar dari luar. Bahkan sampai jam 12 malam aku masih belum bisa tidur juga.
Saat itu, hujan sudah berhenti. Suara alam berganti dengan suara singgungan dahan dan daun pepohonan yang tertiup angin. Selain itu, gak ada suara lain. Jujur menurutku agak mengerikan, karena sepi banget. Nah, pas jam 12:30, suasana tiba-tiba menjadi sangat hening dan lebih hening lagi. Kayak gak ada suara sedikit pun. Bahkan suara angin aja gak ada. Hingga pada akhirnya terdengar dari kejauhan suara lolongan panjang anjing hutan. Sebelum-sebelumnya aku belum pernah mendengar suara lolongan anjing yang kayak gitu. Jadi baru pada saat inilah aku mendengarnya. Dan disinilah perasaanku mulai gak enak. Apalagi waktu lolongan itu semakin dekat dan semakin sering. Dan sialnya, keadaan itu malah justru bikin aku makin gak bisa tidur. Tiba-tiba muncul suara seperti ada orang yang lagi nyapu pakai sapu lidi. Suaranya itu terdengar dari sebelah kanan rumah, gak jauh dari jendela kamar. Siapa yang nyapu malam-malam begini sih? Om Wahyu. Sepertinya gak mungkin deh. Ngapain dia nyapu malam-malam begini? Pikirku. Di sini aku mulai ketakutan. Apalagi ketika sayup-sayup terdengar suara cekikikan perempuan dari luar jendela. Dan suaranya itu deket banget. Wah, aku semakin takut. Itu siapa ya? Batinku. Tapi walaupun takut, saat itu aku masih belum berniat untuk membangunkan Om Heri yang masih tertidur pulas. Cukup lama, perempuan itu menyapu dengan sapu lidinya. Ditambah dengan sesekali tertawa cekikikan menyertai aktivitasnya. Untunglah, beberapa saat kemudian suara menyapu dan tawa itu menghilang dengan sendirinya. Jadi aku sedikit tenanglah, walaupun masih ada perasaan was-was. Tapi semakin lama, aku tetap belum bisa tidur juga. Jadi tanpa sadar aku ngelamun lagi, hingga tiba-tiba pintu kamar mendadak terbuka. Kayak kebuka sendiri gitu. Wah, aku kaget dong. Terus langsung mengarahkan pandangan ke pintu. Dan ya bener, pintu emang kebuka. Tapi bukan yang kebuka lebar ya, hanya sejengkal kecil aja. Tapi dari celah kecil itu, aku bisa ngeliat keadaan ruang tengah. Saat itu, suasana ruang tengah temaram. Karena sepertinya lampu petromak yang menggantung hanya tinggal menyisakan sisa-sisa cahayanya yang terakhir. Sambil ketakutan, aku terus saja memperhatikan celah pintu itu. Karena aku ngerasa kalau di sana sepertinya ada sesuatu. Jadi kayak ada aktivitas gitu di ruang tengah. Nah, saat itu tiba-tiba aku merinding. Pas ada sekelebat bayangan terlihat lewat di depan pintu. Hanya sekelebat sih, tapi aku yakin banget itu bukan Om Wahyu. Dan gak hanya sekali, kelebatan bayangan itu lewat beberapa kali dalam rentang waktu yang berdekatan. Macem orang lagi mundar-mandir gitu. Hingga akhirnya ruang tengah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Karena si lampu petromak mati kehabisan spiritus. Saat itu aku langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. Pokoknya aku gak berani memandang ke arah celah pintu itu lagi. Karena aku takut. Dan di tengah ketakutan itu, berikutnya aku kayak ngedenger suara nafas gitu. Dan aku yakin itu bukan suara nafas Om Heri. Karena lama-lama lebih mirip kayak orang lagi ngegerem gitu. Gitu. Wah, aku makin takut. Tapi saat aku nyoba ngeliat ke celah pintu itu, ya gak ada apa-apa, cuma gelap aja. Tiba-tiba terdengar lagi nih suara lolongan panjang anjing hutan. Dan itu bikin aku makin takut. Dan karena cahaya lampu templok di dalam kamar memantulkan sedikit cahaya sampai ke celah pintu, aku yang emang lagi ngeliat ke sana, pelan-pelan mulai melihat sesuatu. Di sana, aku ngeliat ada sosok yang aku yakin banget adalah sosok yang ngeluarin geraman. Sosok itu hitam dengan tinggi tubuh sama dengan tinggi manusia normal. Dan dia hanya diam berdiri di depan pintu. Kayak cuma ngeliatin aku yang lagi ketakutan gitu. Dan seremnya, mata sosok itu pelan-pelan berubah jadi warna merah. Wah, aku
bener-bener takut banget. Badanku kaku, gak bisa gerak. Bahkan untuk sekedar ngalihin pandangan biar gak terus-terusan ngeliat sosok itu aja, aku gak bisa. Jadi walaupun takut, aku terus-terusan ngeliatin makhluk itu. Dan situasi ini terjadi beberapa lama. Hingga akhirnya aku bisa menggerakkan tanganku untuk membangunkan Om Heri. Om, tolong Om, ada pocong, bisikku. Untunglah saat itu Om Heri langsung bangun dan ngeliat ke arahku yang lagi ketakutan. Saat itu Om Heri hanya diam dengan raut wajah yang cukup tenang. Dan itu sedikit membantu meredakan rasa takut yang sedang aku rasakan. Mereka ada, Bri. Selalu ada di sini. Yuk berdoa dalam hati supaya cepat pergi, bisik Om Heri. Dan dalam ketakutan, aku pun mencoba berdoa sebisanya. Sepertinya udah pergi, Bri, bisik Om Heri sambil tangan kanannya memeluk pundakku. Kemudian Om Heri turun dari ranjang lalu mengunci pintu kamar kami. Waktu itu keadaan rumah sepi banget. Pokoknya gak terdengar ada pergerakan apapun lah di luar kamar. Sementara di luar rumah anginnya berhembus meniup pepohonan. Dan anginnya itu cukup kencang karena terasa sampai masuk ke dalam kamar. Lebih tepatnya masuk melalui sela-sela lubang jendela. Jendela yang letaknya persis di atas kepala kami. Dan gak tahu kenapa, perasaanku mengatakan ini tuh belum selesai. Aku ngerasa kalau kengerian malam ini tuh masih panjang. Apalagi ketika lagi-lagi aku mendengar suara lolongan anjing hutan. Lolongan panjang yang awalnya terdengar dari kejauhan, lama-kelamaan semakin mendekat. Dan saat aku melihat ke arah Om Heri, wajah Om Heri emang senyum. Tapi jelas banget juga kalau beliau cemas. Waktu itu kami hanya duduk menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Sambil terus berdoa menunggu dengan cemas apa yang kira-kira akan terjadi. Harapannya sih semoga nggak ada hal menyeramkan ya. Dan semoga semua aman sampai pagi. Tapi ternyata harapan tinggal harapan. Karena tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Suara yang berasal dari jendela yang letaknya persis di atas kepala kami. Dan suaranya itu kayak suara gesekan atau garukan gitu. Dan refleks kami pun menoleh ke atas. Waktu itu jendela masih dalam keadaan tertutup. Tapi kami melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di sana. Awalnya aku belum tahu itu apa. Kayak cuma lihat ada yang gerak-gerak di lubang jendela gitu. Macem benda kecil yang gerak-gerak lah. Tapi lama-kelamaan, walaupun ruangannya gak terlalu terang, karena hanya mengandalkan cahaya dari lampu templok, akhirnya aku bisa memastikan itu apa. Dan itu ternyata adalah jari tangan. Jadi ada beberapa jari tangan yang kelihatan gerak-gerak macem coba mau masuk lewat lubang jendela gitu. Serem banget. Dan lebih seremnya lagi, jari-jari itu pucat, kotor, terus kuku-kukunya hitam. Dan yang kelihatan ya cuma si jari-jari itu aja, karena kami emang gak berani ngintip keluar. Dan jari-jari itu terus bergerak sambil bergeser ke kanan dan ke kiri. Wah, kami jelas takut banget ya, tapi hanya bisa diem sambil merhatiin jari-jari itu. Om, ada jari, bisikku. Dan Om Heri pun langsung menurunkan wajahku dengan tangannya, biar aku gak ngeliat ke arah jari-jari itu lagi. Setelahnya, dengan badan gemetar nyaris nangis, aku hanya menunduk, sambil terus mendengar suara jari-jari itu bergerak. Untunglah, kejadian itu tidak berlangsung lama, karena beberapa menit kemudian aku gak dengar suara apa-apaan lagi. Terus, apakah selesai? Belum. Suasananya memang kembali hening, namun masih mencekam. Bahkan suara angin yang tadinya kedengeran cukup kencang di luar sana, saat itu gak ada lagi. Termasuk juga suara lolongan anjing. Jadi bener-bener senyap banget. Yuk, kita coba tidur lagi, Bri, bisik Om Heri. Kali ini aku merebahkan badan di sisi tempat tidur dekat tembok. Sedangkan Om Heri tidur di sebelah kiriku. Om Heri juga menurunkan kelambu.
menutupi sekeliling tempat tidur. Dan tanpa banyak kata lagi, kami coba untuk memejamkan mata. Tapi belum lagi kami berhasil tidur, sesuatu kembali terjadi. Kali ini kami mendengar suara dari arah pintu kamar. Kami yang belum tidur refleks noleh ke sana. Dan ternyata itu adalah suara gagang pintu yang bergerak-gerak sendiri. Macam ada orang yang mau buka dari luar gitu. Wah, kami diam sambil terus memperhatikan pintu. Karena kami yakin banget beberapa saat yang lalu Om Heri sudah menguncinya. Tapi walaupun begitu, kami tetap aja takut sambil berharap pintu itu tidak terbuka. Tapi si gagang pintu itu gerak-gerak terus walaupun kadang berhenti. Dan aneh tapi nyata, tiba-tiba secara perlahan anak kunci bergerak berputar dengan sendirinya. Macam ada sesuatu yang tidak terlihat yang membuatnya berputar. Hingga akhirnya anak kunci itu berhenti gerak ketika posisinya menunjukkan kalau pintu sudah dalam keadaan tidak terkunci. Jangan takut, Pri. Biarin aja. Jangan lihat. Bisik Om Heri. Tapi ya nggak bisa. Karena mataku justru semakin waspada ngelihat ke arah pintu. Kayak nunggu ada apa nih, gitu. Dan ya benar. Nggak lama, gagang pintu bergerak ke bawah. Terus pintunya mulai terbuka. Dari balik kelambu, kami terus memperhatikan. Ketika pelan-pelan, pintu semakin lebar terbuka. Dan lama-lama, kami bisa ngeliat ke ruang tengah melalui celahnya. Dan karena ruang tengah udah gelap banget, kami belum ngeliat apa-apa. Sampai akhirnya, ada sesuatu yang muncul dari balik pintu. Sesuatu yang sudah aku lihat beberapa saat sebelumnya. Iya, lagi-lagi aku ngelihat pocong. Jadi ada pocong berdiri di depan pintu. Sebagian tubuhnya terlihat dari celah pintu yang masih terbuka. Jadi hanya beberapa sentimeter aja. Wah, aku terdiam macam dihipnotis. Begitupun dengan Om Heri. Sementara pocong itu masih saja berdiri di depan pintu. Kemudian pintu bergerak lagi. Bergerak menjadi semakin terbuka lebar secara perlahan. Jadi yang awalnya sosok pocong itu hanya terlihat sebagian, sekarang tubuh sosok itu terlihat utuh. Bahkan pocong itu mulai bergerak. Bergerak maju ke dalam kamar. Lalu berhenti dan berdiri tepat di sebelah tempat tidur. Jadi hanya kelambu tipis tembus pandang aja yang membatasi jarak kami. Wah, jangan ditanya. Jantungku saat itu seperti berhenti berdegup. Keringat dingin juga mulai ngucur saking takutnya. Tiba-tiba, Om Heri bangun dari posisi tidurnya dan duduk di samping tempat tidur. Jangan lihat dia, Bri. Kamu merem aja, katanya. Dan aku nurut. Aku merem sambil menutupi wajahku pakai 2 tangan. Tolong, jangan ganggu. Pergi dari sini. Aku dengar Om Heri berbicara pelan dan suaranya itu bergetar. Setelah itu, dengan suara pelan, aku mendengar Om Heri membaca doa dan ayat-ayat suci. Cukup lama aku mendengar Om Heri melakukan itu, hingga akhirnya mendengar kalau beliau seperti bangkit dari duduknya, kemudian terdengar suara pintu yang tertutup. Pas aku buka mata, aku lihat Om Heri lagi ngunci pintu dan nyabut anak kuncinya. Kayaknya si pocong udah pergi. Bri, bangun. Yuk, sholat subuh dulu. Bisik Om Heri. Syukurlah, setelah sempat terlelap sebentar, hari pun sudah subuh. Aku pun langsung beranjak ke kamar mandi untuk berwudu. Singkat cerita, setelah sholat, aku dan Om Heri duduk di teras depan menikmati pagi. Saat itu, kami mendengar ada suara motor dari kejauhan. Gak lama, Om Wahyu datang mengendarai motor. Wah, kok sarapannya cuma teh aja, Bri? Cengengesan, Om Wahyu menyapaku setelah turun dari motornya. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dan menyiapkan sarapan. Seperti hari-hari sebelumnya, suasana pagi di perkebunan karet itu cukup indah dan menyenangkan. Sangat berbeda dengan situasi pada malam hari. Embun pagi menutupi nyaris seluruh perkebunan. Sinar matahari berlahan menembus masuk melalui sela-sela pohon.
Masih di teras rumah, kami menikmati nasi goreng kilat buatan Om Wahyu sambil berbincang panjang lebar disertai gelak tawa. Macem tadi malam itu gak ada apa-apa. Lagi pula kami juga belum membahasnya. Gak lama setelah itu, satu persatu pekerja perkebunan mulai berdatangan. Kemudian mereka bersama Om Heri dan Om Wahyu melaksanakan rutinitas pekerjaannya. Lalu bagaimana dengan aku? Tinggal di rumah. Wah, gak bisa. Aku gak berani. Aku memilih untuk mengikuti kegiatan mereka sampai selesai. Di sela-sela pekerjaan, Om Wahyu sesekali mengajak aku ngobrol. Dia bertanya tentang situasi tadi malam. Apakah aku nyenyak? Atau aku mimpi apa? Gitu. Dan aku ya menceritakan semuanya. Itulah Bri, sebenarnya kami gak mau cerita. Tapi akhirnya kamu malah ngerasain juga kan? Semoga kamu gak kapok ya main kesini. Begitu kata Om Wahyu. Kapok? Tentu saja aku kapok. Pokoknya aku bakalan berpikir 1000 kali untuk berlibur ke tempat ini lagi. Dan sebenarnya aku juga udah pengen pulang, tapi gak berani bilang. Karena gak enak, ini pasti merepotkan. Soalnya kan Om Heri harus nganterin aku, padahal bisa dibilang aku baru sampai. Ya sudah, aku cuma bisa pasrah menunggu sampai hari Minggu untuk bisa pulang. Sebenarnya, mengesampingkan makhluk-makhluk menyeramkan yang selalu datang, perkebunan ini tergolong bagus banget. Dan aku bener-bener suka suasana di sini. Tenang, asri, udaranya sejuk, pokoknya nyaman banget lah. Keadaan yang cukup susah aku dapatkan di kampung halaman. Tapi ya itu tadi, banyak kejadian seram ketika malam datang. Singkat cerita, sore pun tiba. Kami bersama para pekerja lainnya sudah dalam perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, mereka berkumpul di teras, berbincang sambil membereskan perlengkapan dan peralatan. Sementara aku langsung masuk duluan ke rumah, merebahkan tubuh di kursi panjang ruang tengah karena capek. Aku melamun sambil menikmati pemandangan di luar jendela. Hari yang tadinya terang berangsur mulai menjadi gelap. Dari kursi panjang itu, posisiku membelakangi teras rumah, tempat di mana Om Heri dan yang lainnya sedang berbincang. Jadi, aku menghadap ke dapur dan kamar mandi, pokoknya bagian belakang rumah lah. Dan karena belum ada yang menyalakan lampu, ditambah juga udah mau malam, isi rumah menjadi agak temaram, apalagi bagian belakangnya. Nah, di antara pintu kamar mandi dan dapur, itu kan ada pintu kayu yang langsung menuju keluar ya. Nah, di sana, di tengah-tengah aku ngelamun, aku ngeliat ada bayangan hitam yang berkelebat keluar dari dalam kamar mandi, kemudian masuk ke dapur. Hanya sekelebat sih, tapi aku yakin banget kalau itu benar. Apa itu yang lewat? Gumamku. Jujur, aku kaget. Tapi kemudian aku berpikir kalau itu mungkin hanya bayangan orang biasa. Karena orang-orang di luar kan emang hilir mudik di depan pintu ya. Jadi mungkin aja itu bayangan mereka. Aku pun lanjut natap jendela, menikmati pemandangan di luar. Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari sudut mata aku ngeliat bayangan itu lagi. Dan kali ini gak hanya sekelebat, tapi benar-benar bayangan utuh. Jadi bayangan itu diam berdiri tepat di depan pintu belakang. Waktu itu aku belum berani ngelihatnya langsung. Jadi mataku masih menghadap ke jendela dengan posisi tubuh masih rebahan. Tapi akhirnya yang awalnya hanya berani melirik, aku nekat melihatnya langsung. Dan benar, ada bayangan hitam berdiri di sana. Sosoknya itu seperti laki-laki, tinggi besar, hampir setinggi pintu rumah. Wah, aku benar-benar terkesima. Tapi aku gak bisa melihat wajahnya. Hanya bisa ngelihat bentuk sosoknya aja. Dan karena takut, pelan-pelan aku bangkit berniat lari ke teras depan. Tapi mata masih terus menatap ke arah bayangan hitam itu. Karena aku takut kalau tiba-tiba dia bergerak mendekat dengan cepat. Bri, kamu belum mandi? Mandi dulu sana. Suara Om Wahyu yang tiba-tiba muncul dari balik pintu depan mengagetkanku. Belum Om, nanti aja, tanggung, jawabku. Dan pas aku ngelirik ke arah pintu belakang lagi, bayangan hitam itu udah gak ada, udah menghilang.
Singkat cerita, malam pun tiba. Karena di luar gerimis, gak seperti malam sebelumnya, kali ini kami hanya duduk bertiga di ruang tengah sambil menikmati makan malam yang disiapkan oleh Om Wahyu. Perbincangan kami gak ada sedikit pun membahas tentang kejadian semalam. Kedua om tampaknya seperti menjaga supaya aku gak trauma dan ketakutan. Jadi gak ada pembicaraan tentang hal itu sama sekali. Kami hanya berbincang tentang hal yang menyenangkan saja, ditambah dengan canda tawa untuk memecah suasana malam. Sementara di luar, hujan turun semakin deras. Sesekali suara petir terdengar satu persatu. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, perbincangan belum juga ada tanda-tanda akan selesai. Padahal aku udah ngantuk karena kurang tidur pada malam sebelumnya. Udah ngantuk, Bri? Kamu tidur duluan sana? Iya om, aku tidur duluan ya, pamitku. Setelahnya aku beranjak masuk ke dalam kamar, mencoba untuk tidur. Sementara Om Heri dan Om Wahyu masih lanjut berbincang. Dan karena emang udah ngantuk dan lelah banget, aku langsung terlelap. Dan entah waktu itu sudah jam berapa, tiba-tiba aku bangun. Tapi yang pasti hari masih malam. Seperti biasa, sekeliling tempat tidur tertutup kelambu. Suasana kamar temaram karena hanya ada lampu templok kecil. Saat noleh, aku lihat Om Heri tidur di sisi dekat tembok. Cukup lama aku melamun untuk menyadari kalau aku sudah benar-benar terjaga. Om Heri terdengar mendengkur, menandakan kalau beliau benar-benar nyenyak. Dan apakah saat itu aku benar-benar terjaga? Jujur, aku pun bingung dan masih meragukan hal ini sampai sekarang. Kenapa? Gini ceritanya. Saat itu kan aku ngerasa bangun ya, dan pas ngeliat ke arah pintu kamar, pintu itu dalam keadaan terbuka. Ruang tengah kelihatan sudah gelap. Hanya ada cahaya langit dari luar yang sedikit memberikan penerangan dari sela jendela. Hujan juga kayaknya udah berhenti karena nggak terdengar lagi suaranya. Hanya ada suara jangkrik dan binatang lainnya yang terdengar bersaut-sautan. Kemudian gak lama, lagi-lagi aku mendengar suara lolongan panjang anjing hutan dari kejauhan. Jadi suasana yang tadinya menurutku biasa aja, tiba-tiba jadi mengerikan. Nah, pas aku lagi ngeliat ke ruang tengah, tiba-tiba aku ngeliat sesuatu. Jadi kayak ada bayangan hitam yang bergerak dari arah belakang rumah. Kemudian bayangan itu berdiri diam tepat di depan pintu kamar. Pokoknya kejadiannya cepet banget. Saat itu aku cuma bisa nge-freeze. Sosok itu lagi, batinku. Dan anehnya, saat itu badanku sama sekali gak bisa digerakkan. Mulutku juga macam kekunci gitu, gak bisa ngomong. Jadinya aku gak bisa bangunin Om Heri. Dan aku takut banget waktu sosok itu mulai masuk ke dalam kamar. Karena aku masih kaku, aku gak bisa gerak, gak bisa ngomong. Sedangkan bayangan itu makin maju. Sampai akhirnya sosok itu berhenti tepat di samping tempat tidur, berdiri menghadap ke arahku. Jarak kami hanya terpaut beberapa sentimeter aja. Dan hanya kelambu tipis sebagai penghalangnya. Wah, aku semakin ketakutan. Karena aku masih belum bisa gerak dan bersuara. Apalagi kemudian sosok itu mulai mendekat dan ngebuka kelambu. Waktu itu, walaupun jarak kami cukup dekat, bahkan sangat dekat, aku masih belum bisa ngelihat wajahnya dengan jelas. Jadi, sosok itu macam hanya hitam legam doang. Jelas aku panik banget. Dan pas ekor mata aku ngelirik ke arah Om Heri, beliau masih terlelap, sementara aku gak bisa ngomong. Sosok itu pun mencoba ngebopong aku dari atas tempat tidur. Wah, aku jelas makin panik dong. Tapi ya udah, aku cuma bisa nangis dan pasrah. Dan setelah badan udah benar-benar terangkat, sosok itu ngebawa aku keluar kamar. Desah nafasnya itu mengeluarkan hawa panas yang pas banget kena ke mukaku. Tapi walaupun udah sedekat itu, aku masih belum bisa ngelihat wajahnya. Kemudian dia ngebawa aku keluar rumah melalui pintu depan. Sejak detik itu, aku hanya bisa memejamkan mata sambil berdoa sebisanya di dalam hati. Saat itu, aku merasa kalau kami terus bergerak menjauh meninggalkan rumah. Aku gak tahu ke arah mana dan gak tahu mau kemana. Hingga beberapa menit kemudian, kami berhenti.
Dan saat itu aku baru berani ngebuka mata untuk melihat ke sekeliling. Posisinya aku masih berada dalam gendongan sosok itu. Dan ternyata kami berada di tengah-tengah pepohonan yang bukan pohon karet, tapi pohon lain yang besar dan rindang. Kayak di tengah hutan belantara gitu. Keadaan sekitar juga gelap banget. Hanya cahaya dari langit yang menembus sela pepohonan yang membantu penglihatan. Kemudian perlahan dia menurunkan aku dari gendongannya, memposisikan aku berdiri di samping kirinya. Sementara itu, aku masih belum bisa gerak dan bersuara. Cukup lama kami berdiri diam dalam keheningan, hingga akhirnya ada sesuatu yang bergerak di kejauhan, bergerak mendekat ke arah kami berdiri. Dan ketika sudah cukup dekat, barulah aku dapat melihat dengan jelas itu apa yang lagi ngedekat. Jadi aku ngeliat ada serombongan orang yang datang berbaris beriringan. Beberapa orang berjalan paling depan terlihat membopong sesuatu. Dan ternyata mereka membawa keranda mayat. Saat itu juga aku baru sadar kalau beberapa meter di depan kami ada lubang. Lubang di tanah yang memanjang. Persis seperti liang kubur. Beberapa saat kemudian, rombongan itu berhenti tepat di depan liang kubur itu. Lalu beberapa orang yang menggotong keranda menurunkan kerandanya dari pundak mereka. Di atas keranda, aku melihat sesosok jenazah yang terbaring dengan berbalut kain kafan. Wah, serem banget. Dan karena aku semakin takut, aku pun mulai menangis. Pas aku noleh ke kanan untuk melihat sosok tinggi besar yang tadi ngegendong aku, dia itu hanya berdiri diam memperhatikan rekan-rekannya. Macem ngawasin gitu. Setelah itu, proses penguburan di tengah hutan pada tengah malam pun dimulai. Beberapa orang mulai menurunkan jenazah dari atas keranda untuk memasukkan ke dalam liang kubur. Jarak aku dan pocong yang sedang diangkat itu hanya beberapa meter. Jadi deket banget. Wah, aku semakin ketakutan. Badanku juga udah gemetar hebat karena menurutku ini benar-benar mengerikan. Dan pas si pocong ini mau dimasukin ke liang kubur, bagian wajahnya itu kebuka. Terus dari pantulan sedikit cahaya langit, aku bisa ngelihat wajahnya. Seremnya lagi, sosok pocong itu menyeringai ke arahku. Wah, aku nangis sejadi-jadinya. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi. Bri, bangun Bri. Samar-samar, aku mendengar suara itu. Dan saat aku buka mata, saat itu hari masih gelap, sementara di samping kanan kiriku ada Om Heri dan juga Wahyu. Dan ternyata posisiku saat itu bukan di kamar, melainkan di lantai teras depan. Iya, aku tiduran di teras depan. Dan saat aku udah benar-benar sadar, hanya ada satu kalimat yang aku ucapin. Om, tolong, aku pengen pulang, aku takut, gitu. Jadi aku ngomong sambil nangis. Iya Bri, hari ini Om antar kamu pulang ya. Begitu kata Om Heri. Dan hari itu juga aku pulang. Itulah pengalaman yang aku dapatkan ketika berlibur di perkebunan karet. Dan salah satu pengalaman yang paling menyeramkan yang pernah aku alami. Selesai. Gimana? Yang kangen perkebunan karet cukup terobati nggak? Wah, ini panjang banget ya ceritanya. Buat kalian yang pengen baca sendiri, silahkan ke Twitter @bristory. Di sana, kalian bisa baca cerita ini dan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih yang sudah bertahan dengerin cerita ini sampai akhir. Wah, kalian luar biasa. Makasih juga buat yang udah setia ninggalin komen. Aku dengan senang hati akan membalasnya. Buat kalian yang mungkin baru nemu channel ini juga selamat datang. Aku yang penakut akan hadir setiap hari Kamis dan Senin. Kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-ceritaku, kalian boleh subscribe channel ini ya. Dan kalau kalian suka dengan videoku, jangan lupa tombol like-nya. Sugeng Dalu!